Om Swastiastu. Rajang Rahayu, kali ini kita jumpa lagi dalam pembahasan makna dan cara membuat tipat dampulan. Tipat dampulan merupakan salah satu tipat yang sangat berkaitan erat dengan Kajeng Kliwon. Nah, apa makna dari tipat dampulan dan kenapa diaturkan pada waktu Kajeng Kliwon? Tipat dampulan merupakan salah satu tipat yang bentuknya menyerupai anak penyu atau kura-kura. Dibuat sedemikian rupa sebagai cerminan sundaram atau keindahan dalam sebuah upakara. Makna dari tipat dampulan adalah sebagai simbol sifat kedewasaan diri dalam menjalani hidup. Segala pengalaman hidup, baik suka maupun duka, pahit maupun manis, kebahagiaan dan bahkan kesengsaraan harus diterima dengan lapang dada. Kematangan jiwa sangat dipengaruhi oleh segala usaha dan keikhlasan, serta adanya kesadaran akan hikmah dari setiap kejadian dalam hidup. Dan semua itu tidak terlepas dari karma, baik karma dari kehidupan sebelumnya maupun karma dari kehidupan saat ini. Semua sifat kedewasaan tersebut tercermin dari pengalaman hidup anak penyu atau kura-kura. Semenjak berupa telur sudah ditinggalkan dan menetas sendiri di pesisir pantai. Lalu setelah menetas langsung berjuang untuk mencapai air, mencari makan dan bertumbuh mandiri. Pengalaman anak penyu atau kura-kura tersebut merupakan simbol dari kematangan jiwa atau sifat kedewasaan yang kemudian dijadikan simbol upakara yang disebut dengan tipat dampulan. Lalu, apa hubungan tipat dampulan dengan Kajeng Kliwon? Dan kenapa tipat dampulan diaturkan pada waktu Kajeng Kliwon? Seperti video sebelumnya yaitu tentang Segehan dan Kajeng Kliwon dalam perspektif sastra, Kajeng Kliwon merupakan hari yang baik, di mana pada saat Kajeng Kliwon diyakini bahwa Betara Siwa sedang beryoga, dan pada saat Kajeng Kliwon diyakini bahwa energi alam semesta atau Buana Agung terrealisasi dalam Buana Alit. Selain itu, Kajeng Kliwon juga sangat berkaitan erat dengan Buddha Kala. Buddha Kala berasal dari kata Buddha yang artinya pengisi semua ruang, yaitu Panca Maha Buddha, sedangkan Kala adalah perputaran waktu, sehingga terjadinya kehidupan di maya pada ini. Dalam setiap upakara tersirat sebuah permohonan, seperti misalnya tipat dampulan yang memiliki makna permohonan sifat kedewasaan dan kematangan jiwa bagi yang mengaturkan dan keluarganya. Pada saat Kajeng Kliwon merupakan hari yang tepat mengaturkan tipat dampulan, di mana diyakini bahwa pada saat Kajeng Kliwon energi Buana Agung terrealisasi ke dalam Buana Alit. Kajeng Kliwon juga merupakan simbol perputaran ruang dan waktu. Di dalam ruang dan waktu itulah diharapkan terbentuknya sifat-sifat kedewasaan dan kematangan jiwa seperti yang dilambangkan oleh anak penyu atau kura-kura yang disimbolkan dengan tipat dampulan. Demikianlah sedikit makna tentang tipat dampulan. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat tipat dampulan. Untuk membuat tipat dampulan, kita membutuhkan 2 buah janur yang telah dihilangkan lidinya. Kemudian kita masukkan ke tangan seperti ini. Ambil bagian belakang, putar ke depan, ke atas sebanyak 3 kali, yang kiri dan kanan sama 3 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya masukkan, atau dalam bahasa Balinya ulat, yang kanan ke kiri, satu persatu dari ujung. Selanjutnya kita buat agar dia selang-seling. Nah, yang ketiga sama juga. Sementara kita sudah punya 3 ulatan. Terus lanjutkan yang di kanan, ambil yang janur yang lagi satu, kita selang-selingin lagi seperti itu. Nah, kita sudah punya 4 ulatan di sebelah kanan, tinggal satu lagi. Kita sudah punya 5 ulatan di sebelah kanan, dan selanjutnya kita buat 5 ulatan juga di sebelah kiri. Kita akan masukkan sama seperti yang di kanan.
Sudah punya 4, tinggal 1 lagi. Nah, ini kita sudah punya masing-masing 5 bulatan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya kita tarik yang ke bagian kepala, kita lepaskan dan kita masukkan ke bagian ekor. Pastikan itu searah. Selanjutnya kita ambil yang ujungnya itu kita ulat ke bagian kepala. Ini sebenarnya proses ngunci dari tipat itu sendiri. Lakukan juga pada sebelah kiri, sama, kita lepas dulu yang ke arah kepala. Kita bawa ke bagian ekor. Dan selanjutnya yang di bagian ekor kita bawa ke kepala. Kita rapikan. Nah, sampai di sini sebenarnya tipat dampulan sudah jadi. Tinggal kita pepet untuk saat ini. Untuk proses mepetnya yaitu dari kaki tipat dampulan ke arah ekor. Artinya dari bagian, kalau dalam bahasanya bongkol dari janur atau busung itu kita tarik ke bagian ujung janur. Lakukan mepet ini sampai benar-benar pepet, artinya benar-benar tidak bisa beras itu keluar lagi ketika diisi beras. Setelah mepet nanti kita akan membuat kepalanya. Sambil nunggu proses mepet selesai, sebenarnya sangat mudah membuat tipat dampulan pada bagian badannya. Namun nanti pas kepalanya ada sedikit tidak susah juga sebenarnya. Ketika kita sudah mau belajar pasti bisa. Sudah hampir selesai mepet, tinggal lagi sedikit. Sudah mulai terbentuk. Nah, kita sudah selesai mepet. Nah, seperti inilah bentuk badan dari tipat dampulan. Selanjutnya kita akan membuat kepalanya. Terlebih dahulu kita robek sedikit bagian ujung ini biar kedua ujungnya menyatu. Kita masukkan ke sana ke robekan yang telah kita buat tadi. Jadi kedua ujungnya jadinya menyatu untuk kita buat menjadi kepalanya. Seperti ini. Selanjutnya kita balik badan tipat dampulan dan untuk membuat kepala kita lipat ke bawah dan ke dalam. Ingat lipatannya ke dalam, okay? Setelah lipatan ke dalam,
baru lipat keluar masing-masing seperti niki. Setelah dilipat berhasil, selanjutnya kita buat bagian kepalanya. Kita lipat ke dalam juga niki, ke dalam ya, pastikan ke dalam. Selanjutnya putar, lipat ke atas, terus lipat ke bawah seperti ini. Terus lakukan juga yang lagi satu, lipat ke atas, lipat ke atas, lipat ke bawah di seberangnya. Nah, ini untuk nguncinya, langsung yang lipatan terakhir itu kita lipat ke bawah lagi, biar ngunci dia. Lipat ke bawah, baru yang lagi satu kita lipat ke bawah, ke depan. Jadinya seperti ini posisinya. Selanjutnya yang terakhir lagi ngunci, langsung dilipat ke bawah lagi. Baru yang sebelumnya dilipat. Ya, jadinya saling kunci dia. Sampai saat ini sudah terbentuk kepalanya. Selanjutnya kita masukkan kembali ke awal ya, seperti peniki ya. Masukkan ya. Lipat terlebih dahulu ya, lipatnya ke seperti ini. Nanti soalnya dia akan ditarik ngunci nih. Kita ukur dulu. Setelah menikah masukkan lagi. Masukkan dan tarik sedikit. Seperti menikah, pegang dan tarik ujungnya. Dia akan ngunci satu. Oke. Lakukan juga pada yang lagi satu seperti meniki, lipatnya ke sini ya. Jangan terbalik melipatnya. Kalau terbalik melipatnya tidak bisa dia ditarik. Nah, seperti menikah. Jadi ujungnya ada di atasnya. Kita ukur lagi untuk membuat lengkungan itu. Masukkan. Setelah itu ditarik untuk mengunci. Ya. Sampai saat ini sebenarnya sudah jadi tipat dampulan kita. Tinggal kita rapikan dengan cara memotong kelebihannya. Kita potong seperti peniki. Begitu juga ekornya kita potong. Dan jadilah tipat dampulan. Sangat mudah dan sangat gampang sebenarnya. Aingge, demikianlah sedikit pemaparan tentang makna tipat dampulan dan cara membuat tipat dampulan. Jika ada hal yang perlu dirasa untuk dikomen, silahkan komen dalam kolom komen. Puputan Ditya, salam rahayu, Om Santi 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 Om.